Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyu Anugrah, NIM F5212050 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data warehouse. Ya, pada topik pembahasan ini ada beberapa topik. Yang pertama, pengantar dan konsep data warehouse. Selanjutnya ada komponen data warehouse. Selanjutnya lagi ada desain data warehouse. Yang pertama, pengantar dan konsep data warehouse. Menurut para ahli, menurut Barry Duflin, sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda dibuat untuk penggunaannya agar mereka dapat mengerti dan menggunakannya dalam konteks bisnis. Menurut Forrester Research 1996, sebuah proses transformasi data ke dalam sebuah informasi dan membuat informasi ini dapat diakses oleh penggunanya tepat waktu untuk membuat perubahan-perubahan. Itu strategi bisnis. Kita lanjut. Data warehouse. Yang pertama, data warehouse adalah sebuah tempat penyimpanan data atau gudang data yang bisa berasal dari sumber mana saja dan untuk mendukung proses pembuatan pengambilan keputusan dan bukan merupakan pemrosesan transaksi. Yang kedua, data warehouse merupakan pusat repositori informasi yang dapat memberikan database yang berorientasi pada subjek bagi informasi yang bersifat historis, yang memberi dukungan Decision Support System atau DSS, serta Executive Information System atau ELIS. Kita lanjut. Tujuan: meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Kita lanjut. Karakteristik data warehouse. Yang pertama ada subject oriented. Data warehouse yang sangat diperlukan untuk subjek yang banyak seperti penjualan perusahaan, pelanggan, dan juga produk. Fokusnya tidak hanya pada kegiatan operasi dan transaksi perusahaan sehari-hari, namun juga fokus pada data dan analisisnya agar bisa mengambil keputusan yang penting. Selanjutnya, integrated. Bagi perusahaan berskala besar yang memiliki banyak data, pasti akan kesulitan jika semua datanya tidak terintegrasi dari sumber data yang berbeda seperti flat flash, relational database, dan online transaksional. Semuanya dapat terintegrasi hanya dalam satu sistem penyimpanan hingga dapat lebih efisien dalam pekerjaan dan hemat waktu. Yang selanjutnya, time variant. Data tiap subjek di warehouse memiliki dimensi waktu secara implisit maupun eksplisit. Data yang tersimpan memiliki informasi secara histori, misalnya 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Kita lanjut. Non-volatile. Secara fisik, data warehouse adalah sistem yang memisahkan data dari aplikasi dalam kegiatan operasi. Proses pemisahan data tidak memerlukan proses seperti transaksi, recovery, dan mekanisme query control yang dibutuhkan ketika mengakses data adalah initial loading dan access of data. Lanjut. Yang kedua, komponen data warehouse. Komponen data warehouse terbagi ada beberapa macam. Yang pertama, sumber data, pemetasan data, penyimpanan data, penyampaian informasi, metadata, dan pengelolaan dan kontrol. Lanjut. Sumber data, data produksi, data yang ada pada sistem OLTP, Online Transactional Processing, yang bisa berasal dari format yang bervariasi, perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi basis data yang berlainan. Yang kedua, data internal. Data pendukung sistem OLTP yang biasanya tersimpan dalam bentuk spreadsheet atau teks dokumen. Yang ketiga, data arsip. Data historis yang merupakan hasil proses backup pada OLTP.
Yang keempat dan terakhir, data eksternal. Data luar biasa yang didapat dari kompetitor atau sumber informasi umum seperti Biro Pusat Statistik, koran, atau data yang bersifat umum yang akan dipakai sebagai nilai indikator untuk pengecekan tingkat pencapaian perusahaan. Kita lanjut. Data staging. Data staging menyediakan sebuah tempat dan area dengan sekumpulan fungsi untuk membersihkan, merubah, mengkombinasikan penggandaan, dan menyiapkan sumber data untuk penyimpanan dan digunakan pada data warehouse. Tujuan dari staging adalah mengumpulkan, menseleksi, mengelola, dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan dalam data warehouse. Ada 3 proses data staging, yaitu extension, transformation, dan loading. Selanjut, penyimpanan data, data storage. Komponen ini adalah tempat penyimpanan data dari berbagai sumber data yang ada. Penyimpanan data pada data warehouse secara historical, sedangkan pada penyimpanan data operasional dilakukan hanya data yang sedang beroperasi saja. Pemutakhir data dilakukan secara periodik, tergantung pada kebutuhan informasi yang diperlukan. Pertambahan data dapat terjadi pada penyimpanan ini, tetapi tidak akan pernah terjadi perubahan data. Penyimpanan data informasi. Penyimpanan informasi pada penggunaan yang mana terdapat teknik online, intranet, serta email. Lanjut, metadata. Metadata secara sederhana didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai data about atau data tentang data. Metadata akan bertugas sebagai katalog yang mampu menyimpan data secara lebih logis, terstruktur, berdasarkan indeks, dan berbagai hal lainnya. Tujuan dari dibuatnya komponen ini adalah demi meringkas informasi yang berhubungan dengan isi data warehouse berdasarkan struktur dan juga lokasi. Fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Metadata sendiri bisa kali diartikan sebagai suatu potongan informasi yang tersimpan di dalam satu ataupun lebih repositori. Kita lanjut. Pengelolaan data kontrol. Komponen selanjutnya yang terdapat dalam data warehouse adalah manajemen, yang merupakan bentuk pengoperasian data dan pengelolaan serta pengendalian yang ada pada data staging serta metadata. Dan dalam warehouse management, data yang akan bisa digabungkan dengan berbagai sumber dan dibuat pengapresiasinya secara baik. Selain itu, data query yang ada di dalamnya pun akan dikelola sesuai dengan permintaan pengguna hingga jadwal eksekusi data dilakukan. Yang ketiga, desain data warehouse. Yang pertama ada pengantar. Ini adalah contoh dari desain data warehouse pengantar. Kita lanjut. Ada multidimensional modeling. Teknologi OLAP menganut multidimensional modeling yang berarti user dapat melihat analisis pengukuran pada berbagai dimensi. Sebagai pandangannya, di dalam konsep ini istilah-istilah yang berkaitan dengan OLAP adalah yang pertama cube, struktur multidimensional konseptual terdiri dari dimension dan measure dan biasanya mencakup pandangan bisnis tertentu. Yang kedua, dimension. Disebut juga dengan dimensi, merupakan view sudut pandang yang menyusun cube. Dimensi terdiri dari berbagai level. Yang ketiga, measure, nilai pengukuran. Selanjutnya yang keempat, ada member, isi anggota dari suatu dimensi measure tertentu.
Di dalam model multidimensional, database terdiri dari beberapa tabel fakta dan tabel dimensi yang saling berkaitan. Kita lanjut, ada data cube. Data cube adalah representasi data yang dilihat dari berbagai dimensi. Atau dalam multidimension, bentuk kubus adalah representasi yang digunakan untuk view data yang dapat dilihat dari 3 dimensi yang berbeda. Meskipun dinamakan kub, namun dapat mempresentasikan data dalam n dimensi. Ya, di bawahnya ada contoh data kub. Yang pertama itu 0 dimensi, total penjualan sampai sekarang. Selanjutnya ada 1 dimensi, total penjualan untuk waktu tertentu. Yang kedua ada yang ketiga ada 2 dimensi, total penjualan pada waktu tertentu untuk barang tertentu. Kita lanjut. Yang keempat ada 3 dimensi, total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu. Yang kelima ada 4 dimensi, total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu oleh penjual tertentu. Ya, kita lanjut. Bagaimana cara membuat multidimensional data model? Ya, seperti contohnya ada tabel dalam model data multidimensi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama fact table dan dimension table. Lanjutnya ada skema. Skema model data multidimensi dibagi menjadi 3. Star skema, snowflake skema, phase constellation skema. Kita lanjut. Star skema atau skema bintang. Star skema merupakan skema paling sederhana yang memiliki 2 macam tabel, yaitu tabel fakta yang berada di tengah dan tabel dimensi sebagai tabel terhubung. Ya, seperti kita lihat pada contohnya. Kita lanjut. Snowflake skema. Snowflake skema merupakan metode normalisasi tabel dimensi dalam skema star, di mana setelah semua tabel dimensi telah benar-benar dinormalisasikan, struktur yang dihasilkan merupakan struktur salju dengan tabel fakta di tengah. Struktur yang dihasilkan merupakan struktur salju dengan tabel fakta di tengah. Ya, seperti terdapat contoh di samping. Kita lanjut. Phase constellation schema. Skema ini lebih kompleks dibandingkan snowflake skema ataupun star skema, karena skema ini berisi banyak fact table. Phase constellation skema memungkinkan suatu dimensi tabel berhubungan dengan banyak fact table. Skema yang memiliki 2 atau lebih fakta yang terhubung dengan banyaknya dimensi, phase constellation skema sangat fleksibel, namun terkadang menjadi susah dalam pengaturan dan support. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.